Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tetap semangat belajar ya. Kita di part 7 insya Allah ya sekarang ya. Kita akan belajar tentang perbedaan apa itu perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi dengan berbagai contoh ya. Kita yang pertama dulu. Mengapa ya ketika mama kita atau kita saja ini memasak mie begitu, memasak mie ya yang sudah matang, kemudian untuk mengangkatnya kita butuh apa ya namanya itu ya, kain atau ya sarung tangan yang untuk masak itu yang dari kain ya, supaya apa? Supaya tidak panas. Loh, kan ada pertanyaan, mengapa kuping dari panci ini menjadi panas, padahal yang panas kan panci bagian bawah dan airnya. Yang kuping panci ini kan tidak terkena panas. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, saya gambarkan sekarang. Di benda padat, ini ada benda padat, itu partikelnya tersusun sangat rapat ya, berdekatan, sangat rapat. Oke, ini. Nah, jika ini ada daerah A, ini ada daerah B. Daerah A ini dipanaskan, misalnya ini api ya, maka partikel yang terkena panas akan bergetar. Ini saya kasih arsen. Ketika dia bergetar, maka di sebelahnya pun juga bergetar. Dengan penambahan panas yang terus-menerus, maka semuanya bergetar semuanya. Kalau bergetar, menggetarkan partikel di sebelahnya yang sangat berdekatan, sampai partikel di ujung B, sehingga ketika kita pegang di B ya, B akan ikut panas. Dari sini kita tahu bahwa ada panas yang berpindah dari A ke B melalui perantaranya benda padat ya. Namun yang pindah bukan partikelnya, bukan partikel-partikel yang ada di benda itu ya. Bukan partikelnya kan yang pindahnya, partikelnya tetap di tempat, dia hanya bergetar. Peristiwa ini ya yang kita namakan jadi konduksi ya. Jadi partikelnya yang bulat-bulat ini yang saya gambarkan kan berdekatan ya, tidak pindah, dia hanya bergetar di tempat. Yang pindah hanyalah panas. Sehingga konduksi itu apa? Perpindahan panas melalui apa? Melalui zat perantara. Betul ya? Melalui zat perantara, dalam hal ini ada benda padat. Namun atau tetapi tanpa perpindahan partikel zat perantara tersebut. Apa maksudnya? Jadi yang pindah adalah panasnya, namun tidak diikuti dengan perpindahan partikel perantaranya. Partikelnya tetap berada di tempatnya. Ini namanya konduksi. Oke, sekarang kita ke peristiwa yang kedua. Tetap mendidihkan ya, Oke, ini kasih air. Ini kuping dari pancinya ya. Saya tidak tahu istilahnya apa ya. Saya kupingnya. Nah, kalau kalian mendidihkan air ya, kemudian kalau sudah mendidih kita masukkan mie misalnya ya, mie itu akan berputar-putar ya, digulung-gulung gitu ya, bergerak gitu ya. Nah, ini apa yang terjadi fenomena ini? Saya akan gambarkan. Partikel-partikel air itu tersusun tidak rapat seperti benda padat ini ya, tapi dia renggang. Nah, kalau saya gambarkan besar gini ya, ini air, ini ada partikel di sini, saya gambarkan 4 saja. Ini panasnya di bawah ya. Ini ada partikel 1, 2, 3, 4. Maka yang terkena panas terlebih dahulu partikel air yang nomor 4. Pintar, 1 dan 2. Partikel air nomor 1 dan 2 jika terkena panas, maka massa jenisnya akan menjadi ringan. Karena dia ringan, maka kira-kira kemana? Iya, ke atas dia pindah ke atas. Ya, dia pindah ke atas. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4 yang lebih berat, maka dia akan mengisi kekosongannya ini. Nah, ya. 1, 2 karena menjadi ringan dia ke atas,
34 lebih berat daripada 12, dia akan ke bawah. Sekarang 34 ketika dia berada di bawah ini terkena panas, maka 34 juga menjadi ringan lagi, maka 34 ke atas, begitu terusnya sehingga terlihat ada perpindahan partikel air. Peristiwa ini namanya konveksi. Ya, berarti konveksi itu apa? Perpindahan panas ya, melalui perantara apa tidak? Betul, melalui ya. Melalui zat perantara, dalam contoh itu adalah perantaranya atau mediumnya adalah air, dan diikuti. Nah, ini ada ya, diikuti partikel zat perantara tersebut. Sehingga perbedaan antara konveksi dan konduksi adalah kalau konduksi tidak diikuti partikel karena partikelnya padat, ya, dia hanya di tempat dan bergetar. Sedangkan yang air karena partikelnya renggang antara satu partikel dan partikel yang lain itu gampang berpindah. Sehingga kalau konveksi diikuti, sedangkan konduksi tidak diikuti. Itu perbedaan konduksi dan konveksi. Sekarang yang ketiga adalah radiasi. Saya gambarkan, ini bumi kita. Bumi ya. Ini atmosfer ya, misalnya ya, ini atmosfer. Kemudian ini luar angkasa. Luar angkasa. Ini matahari. Ya, saya gambarkan matahari tapi kecil ya. Ini maksudnya letaknya sangat jauh. Nah, energi panas matahari kita rasakan di bumi, maka dia melalui luar angkasa. Betul ya, melalui luar angkasa. Padahal di luar angkasa ini adalah ruang hampa udara. Artinya perpindahan panas ini tanpa melalui media atau perantara. Karena di ruang hampa udara radiasi bisa kita rasakan. Sehingga radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah sinar matahari yang kita rasakan di bumi. Demikian perbedaan dalam konduksi, konveksi, dan radiasi. Insya Allah kalian cepat memahaminya. Ya, kita akan jumpa lagi di part 8 insya Allah. Mohon doanya agar panjang umur dan berkah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.